Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, judul materi kali ini yaitu penentuan kadar protein secara biuret. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adalah materi. Materi. Pengukuran kadar protein dapat dilakukan dengan metode biuret karena metode ini didasarkan pada pengukuran serapan cahaya berwarna ungu dari protein yang bereaksi dengan pereaksi biuret, di mana yang membentuk kompleks adalah protein dengan ion Cu2+, yang terdapat dalam pereaksi biuret dalam suasana basah. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer, maka semakin tinggi pula kandungan protein yang terdapat dalam zat tersebut. Protein standar yang digunakan adalah BSA atau bovine serum albumin atau albumin serum sapi. Albumin merupakan salah satu jenis protein globuler yang larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. BSA berfungsi untuk membuat kurva standar. Uji biuret merupakan suatu metode pengujian untuk mengidentifikasikan keberadaan ikatan peptida. Hasil uji positif ditandai dengan terbentuknya berwarna ungu pucat atau ungu muda. Reaksi positif diperoleh jika sampel yang digunakan mengandung lebih dari 2 ikatan peptida, seperti protein. Pengukuran nilai absorbansi larutan standar dan larutan sampel menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Prinsipnya adalah pengukuran serapan cahaya oleh ikatan kompleks berwarna ungu yang terjadi bila protein bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah. Penyerapan cahaya oleh protein terutama disebabkan oleh ikatan peptida residu tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, rak dan tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, kuvet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan yaitu larutan BSA, reagen biuret, dan aquades. Selanjutnya adalah prosedur kerja. 1. Pembuatan larutan standar protein BSA. Larutan BSA dibuat dengan melarutkan 200 mg BSA ke dalam 50 ml aquades. Konsentrasi hasil larutan BSA adalah 4 mg per mililiter. 2. Pembuatan reagen biuret. 0,75 gram tembaga sulfat dan 2,25 gram natrium kalium tartarat dilarutkan dalam 125 ml NaOH 0,2 N. Lalu, tambahkan 1,25 gram kalium iodida dan volume larutan akhirnya naik menjadi 200 ml dengan 0,2 N NaOH. 3. Prosedur percobaan. Ke dalam 6 tabung reaksi, tambahkan larutan standar BSA 0 ml, 0,4 ml, 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml, dan 2 ml. Selanjutnya, tambahkan 2 ml, 1,6 ml, 1,2 ml, 0,8 ml, 0,4 ml, dan 0 ml aquades ke dalam tabung reaksi. Lalu, ke dalam semua tabung reaksi, tambahkan 3 ml reagen biuret. Diamkan tabung reaksi selama 10 menit dalam temperatur ruangan.
Kemudian absorbansi untuk masing-masing larutan pada 520 nanometer. Campuran reaksi yang mengandung 0 ml BSA digunakan sebagai belangko. Kemudian catat absorbansi dan gambar grafik absorbansi terhadap jumlah atau konsentrasi masing-masing protein. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. Prosedur percobaan penentuan kadar protein secara biuret. Alat yang digunakan yaitu 6 tabung reaksi, biuret, Aquades, dan BSA. Pada tabung pertama, tambahkan 0 ml larutan standar BSA. Selanjutnya, pada tabung kedua, tambahkan 0,4 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung ketiga, tambahkan 0,8 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung keempat, tambahkan 1,2 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung kelima, tambahkan 1,6 ml larutan standar BSA. Kemudian, pada tabung keenam, tambahkan 2 ml larutan standar BSA. Selanjutnya, tambahkan 2 ml Aquades pada tabung pertama. Kemudian, tambahkan 1,6 ml Aquades ke dalam tabung kedua. Kemudian, tambahkan 1,2 ml Aquades ke dalam tabung ketiga. Kemudian, tambahkan 0,8 ml Aquades ke dalam tabung keempat. Kemudian, tambahkan 0,4 ml Aquades ke dalam tabung kelima. Kemudian, tambahkan 0 ml Aquades ke dalam tabung keenam. Selanjutnya, tambahkan 3 ml reagen biuret ke dalam tabung pertama. Tambahkan 3 ml reagen biuret ke dalam tabung kedua. Tambahkan 3 ml reagen biuret ke dalam tabung ketiga. Tambahkan 3 ml reagen biuret ke dalam tabung keempat. Tambahkan 3 ml reagen biuret ke dalam tabung kelima. Tambahkan reagen biuret 3 ml ke dalam tabung keenam. Selanjutnya, diamkan tabung reaksi selama 10 menit dalam temperatur ruangan. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 1 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Kemudian, mengatur larutan blanko pada panjang gelombang 520 nanometer pada absorban 0,00. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 2 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet 2 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 520 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 3 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet 3 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 520 nanometer dan catat nilai absorbansinya.
Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 4 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet 4 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 520 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 5 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet 5 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 520 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya, pindahkan campuran tabung 6 ke dalam kuvet. Selanjutnya, masukkan kuvet 6 ke dalam spektrofotometer. Kemudian, absorbansi campuran dengan panjang gelombang 520 nanometer dan catat nilai absorbansinya. Selanjutnya adalah data pengamatan. Berikut adalah tabel data pengamatan penentuan kadar protein secara biuret. Berikut adalah tabel data pengamatan rumus perhitungan intercept, slope, dan persamaan garis lurus, di mana X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan absorbansi. Berikut adalah perhitungan slope dan intercept. Berikut adalah perhitungan Y sama dengan MX plus C dengan persamaan garis lurus. Berikut adalah tabel perhitungan konsentrasi versus absorbansi dengan X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan absorban. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan percobaan yaitu untuk menetapkan kadar protein dengan uji biuret. Pengukuran kadar protein ini dilakukan menggunakan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nanometer. Adapun larutan yang diukur, absorbansi atau serapan cahayanya adalah larutan standar BSA atau bovine serum albumin yang sebelumnya telah ditambahkan reagen biuret dan juga larutan sampel protein R yang ingin diketahui konsentrasinya. Larutan protein standar yang digunakan dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu dari 0, 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, 8 mg per mililiter. Setelah masing-masing konsentrasi protein ditambahkan reagen biuret, didapat warna ungu yang berbeda-beda dari kelima larutan standar. Hal ini dikarenakan konsentrasi yang berbeda dari tiap larutan, di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin pekat warna ungu yang didapat. Warna ungu ini terbentuk akibat reaksi antara Cu2+ dengan reagen biuret dengan ikatan peptida dari protein dari larutan standar BSA tadi. Berikut adalah reaksi antara Cu2+ dengan reagen biuret dengan ikatan peptida dari protein dari larutan standar BSA. Dari hasil pengukuran nilai absorbansi larutan baku BSA dengan menggunakan spektrofotometer, hasil yang didapatkan adalah untuk konsentrasi BSA 0, 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, 8 mg per mililiter, nilai absorbansinya sebesar 0,0, 0,079, 0,103, 0,153, 0,266,
dan 0,492. Dari hasil pengukuran pada larutan standar BSA, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin tinggi pula nilai absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer. Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat dibuat kurva linear standar antara absorbansi dengan konsentrasi. Kurva ini digunakan untuk menentukan kadar atau nilai konsentrasi larutan sampel protein A dengan nilai absorbansi yang diperoleh sebesar 0,400. Dengan memplotkan nilai absorbansi protein A ke dalam kurva, maka dapat diketahui nilai dari konsentrasi protein A. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan bahwa konsentrasi sampel protein A sebesar 7,9722 mg per mililiter. Nilai konsentrasi protein A dapat juga dicari dengan rumus persamaan garis lurus. Perhitungannya sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan konsentrasi sampel protein A. Berikut adalah kurva standar absorbansi versus konsentrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan protein, maka semakin pekat warna yang dihasilkan pada uji biuret, dan semakin besar pula nilai absorbansi yang didapat. Warna ungu ini terbentuk akibat reaksi antara Cu2+ dengan reagen biuret dengan ikatan peptida dari protein dari larutan standar BSA. Dari hasil yang didapat, nilai konsentrasi dari protein A yaitu sebesar 7,9722 mg per mililiter. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.